syariah, produknya sudah syariah. Tapi bank tempat saya buka rekening ini kok bukan bank syariah, bank konvensional. Orang nggak mau juga waktu itu, jadi itu agak tersendat di situ. Untuk menarik lebih banyak investor syariah, regulator pasar modal mandiri bersama Otoritas Jasa Keuangan akan menyelenggarakan Festival Pasar Modal Syariah 2016. BEI menargetkan 6.000 pengunjung yang berkesempatan bertransaksi langsung dengan produk pasar modal syariah. Teman-teman dari manajer investasi maupun perusahaan sekuritas kan langsung membuka booth. Artinya kalau reksadana mungkin jauh lebih mudah. Si masyarakat itu bisa langsung membeli reksadana, mengisi formulir. Untuk saham, untuk online trading syariah pun sebenarnya sama, mudah artinya, tapi memang ada proses untuk pembukaan rekening, dana nasabah nantinya dan lain-lain. Kini instrumen untuk berinvestasi syariah pun cukup variatif, mulai dari saham syariah hingga reksadana syariah. Tercatat, kini ada 318 saham syariah di pasar saham Indonesia yang terus dievaluasi oleh OJK dan Majelis Ulama Indonesia. Dari Jakarta, Clemencia Michelle, Muhammad Irfan, Metro TV. Iya, pemirsa, PT Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia, Kustodian Sentral Efek Indonesia bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan akan menyelenggarakan Festival Pasar Modal Syariah 2016. Lalu apa yang menarik dari acara Festival Pasar Modal Syariah 2016 ini? Untuk menjawabnya, kami sudah terhubung dengan Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Bapak Hamdi Hasyarbaini. Selamat pagi, Pak Hamdi. Selamat pagi. Ya, Pak Hamdi, bisa sedikit dijelaskan mengenai acara Festival Pasar Modal Syariah tahun 2016 ini dan apa sebetulnya tujuan diselenggarakannya acara ini? Ya, pameran Pasar Modal Syariah ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, dan didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan, kemudian dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, The Indonesian Capital Market Institute, dan juga PT Penilai Harga Efek Indonesia, serta PT Penyelenggara Program Pelindungan Investor Efek Indonesia. Nah, pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan pasar modal syariah kepada masyarakat dan tentunya dengan produk-produk yang ada di pasar modal syariah tersebut. Acara ini merupakan rangkaian dari kegiatan atau kampanye nasional Yuk Nabung Saham. Jadi pada kesempatan pameran ini kami mengajak masyarakat untuk yuk nabung saham syariah. Kenapa kami lakukan ini? Karena memang masih banyak masyarakat yang belum paham mengenai pasar modal syariah dan juga pasar modal pada umumnya. Dan selain itu kami juga melihat bahwa paradigma yang ada di masyarakat masih dominan sebagai saving society dibanding dengan investing society. Oleh karena itu melalui program atau pameran ini kami mengajak masyarakat untuk mengubah paradigmanya dari saving society menjadi investing society. Masyarakat luas begitu untuk melihat-lihat apa sebetulnya pasar modal syariah. Lalu apa sebetulnya yang menarik dari acara ini supaya masyarakat juga tertarik untuk menyimak mungkin paparan atau pameran begitu? Ya, di pameran pasar modal syariah ini masyarakat bisa mengenal atau mengetahui apa itu pasar modal syariah, kemudian produk-produk apa saja yang ada di pasar modal syariah, itu antara lain ada saham syariah dan juga ada reksadana syariah. Dan juga di pameran ini masyarakat juga bisa sekaligus berinteraksi atau melakukan transaksi langsung di tempat. Jadi silakan datang ke pameran ini, masyarakat tinggal bawa diri, kemudian bawa KTP kalau mau buka rekening, dan juga tentunya bawa dana untuk buka rekening. Nah, setelah buka rekening, nasabah tentunya bisa langsung bertransaksi. Di pameran ini kami juga menyelenggarakan ada talk show dari para ahli-ahli atau perencana keuangan khususnya yang berbasis syariah, dan juga tentunya ada sharing session dari selebriti yang sudah malang melintang di pasar modal khususnya pasar modal syariah. Jadi banyak acara yang menarik yang bisa diikuti oleh masyarakat di pameran ini. Baik. Pak Hamdi, sebetulnya berapa besar potensi pasar modal syariah dan sudah sejauh apa laju dari penetrasi pasar modal syariah itu sendiri, Pak? Kalau kita lihat data yang ada saat ini, memang jumlah investor yang berbasis syariah itu relatif masih kecil. Mungkin sekitar 1% dari seluruh investor yang ada di pasar modal, sekitar 400.000 investor ya. Ini memang sangat kontradiktif dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah Muslim,
yang tentunya kita harapkan bisa berpartisipasi dalam pasar modal syariah. Tapi memang sekali lagi karena kurangnya pemahaman atau pengetahuan dari masyarakat, mereka belum memahami apa itu pasar modal syariah, sehingga mereka belum banyak yang berkecimpung di pasar modal syariah. Baik. Dari data yang ada itu masih sekitar 4.900 investor pasar modal syariah. Baik. Jadi kurang lebih 1% dari jumlah investor yang ada di pasar modal. Kami berharap bahwa dari kegiatan pameran ini diharapkan dapat diperoleh peningkatan investor baru sebanyak 5.000 investor syariah. Oke, minat untuk investasi mungkin dari calon investor sudah ada begitu, tapi mungkin mereka belum tahu nih kapan dan di mana, mungkin tanggalnya perlu dicatat dan di mana tempatnya acara ini diselenggarakan, Pak Hamdi. Pameran ini diselenggarakan di kantor Bursa Efek Indonesia, itu di gedung Bursa Efek Indonesia di Jalan Jenderal Sudirman atau Sudirman Central Business District. Itu akan dilakukan mulai besok tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 2 April. Mulai jam 8.30 sampai dengan jam 17 sore. Jadi masyarakat diharapkan bisa datang setiap saat, tidak perlu persyaratan khusus, hanya bawa diri, kemudian kalau mau buka rekening tentunya harus bawa KTP dan dana tentunya. Baik, terima kasih Pak Hamdi atas paparannya, dan kita harapkan masyarakat Indonesia tidak hanya konsumtif begitu, dan mereka harus mulai mengalihkan paradigma menjadi masyarakat yang juga menjadi investor begitu. Terima kasih Pak Hamdi. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Bisnis akan segera kembali dengan informasi lain, diantaranya peternak Indonesia yang merupakan regulator pasar modal mandiri atau SRO dan OJK akan menggelar Festival Pasar Modal Syariah 2016. Ya pemirsa, festival tersebut akan digelar mulai besok 30 Maret hingga 2 April mendatang. BEI dan SRO membidik target pengunjung bisa mencapai 6.000 pengunjung, meski tidak seluruhnya akan menjadi investor. Tahun ini, BEI Bursa Efek Indonesia menargetkan sebanyak 5.000 investor syariah baru. Artinya, investor dalam konteks syariah akan bertambah hampir 100% dari tahun lalu. Akhir tahun 2015, pertumbuhan pangsa pasar saham syariah lebih dominan dibandingkan dengan yang non-syariah. Dari sisi produk, jumlah saham syariah tercatat sebanyak 318 saham atau 61% dari total kapitalisasi pasar saham di tanah air. Jumlah saham syariah di tahun lalu naik 34% menjadi 318 saham dari sejak indeks saham syariah Indonesia diluncurkan pada 2011 yang berisi sebanyak 237 saham. Jumlah investor saham syariah di Indonesia juga meningkat 76%. Walaupun jumlahnya per akhir tahun bisnis 2015 baru mencapai 4.908 investor atau 1% dari investor saham yang jumlahnya sebanyak 434.443. Direktur Pengembangan BEI, Nicky Hogan, berharap pemahaman calon investor tentang produk pasar modal syariah ini dapat tumbuh sehingga akan dapat meningkatkan minat dan keyakinan masyarakat tentang produk investasi pasar modal syariah. Perlu diketahui tercatat ada 44 perusahaan yang membuka booth di acara Festival Pasar Modal Syariah 2016 yang dapat dikunjungi oleh semua pengunjung secara umum. Tayangan kami bisa dapat Anda akses melalui live streaming di okezone.tv dan sindonews.com. Kami juga mengudara di Starhub Asia Channel 121 di Singapura. Langsung saja kita sapa Bapak Hamdi Hasyarbaini. Beliau adalah Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan tentu saja dari Bursa Efek Indonesia BEI yang telah hadir di studio Bursa Efek Indonesia di Jakarta. Selamat pagi Pak Hamdi, terima kasih banyak atas waktunya. Di tengah pasar modal kita sedang berusaha melakukan best effortnya untuk bisa mengkampanyekan berinvestasi di pasar modal Indonesia. Kita juga perlu menanyakan di mana posisi pasar modal syariah saat ini. Apa yang perlu kita ketahui Pak kalau kita berbicara mengenai keberadaan atau eksistensi dari pasar modal syariah di Indonesia? Apa yang perlu kita definisikan dari konsep pasar modal syariah? Pasar modal syariah pada dasarnya adalah pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional sudah menentukan
kriteria apa saja yang memenuhi syarat sebagai suatu produk itu syariah atau tidak gitu. Nah kemudian oleh karena itu kami membuat atau menyelenggarakan pada mulai besok pameran pasar modal syariah 2016 yang ini diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia, kemudian PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia, PT Kasediaan Sentral Efek Indonesia, dan juga didukung oleh Otoritas Jasa Keuangan, kemudian ada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, kemudian ada ISMI atau di Indonesian Capital Market Institute, dan juga ada PT Penilai Harga Efek Indonesia dan juga PT Penyelenggara Program Pelindungan Efek Indonesia. Nah, pameran ini bertujuan untuk memperkenalkan pasar modal syariah kepada masyarakat dan tentunya produk-produknya. Kenapa? Karena masih banyak atau sebagian masyarakat masih menganggap investasi di pasar modal itu apakah judi atau tidak, atau rumit, judi atau tidak halal. Padahal secara prinsip transaksi di pasar modal itu adalah transaksi yang memenuhi prinsip syariah. Kenapa? Karena prinsipnya jual beli biasa gitu. Kemudian juga keuntungan adalah bagi hasil. Itu kan sangat memenuhi prinsip syariah. Nah selain pasar modalnya sendiri itu sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah, di dalamnya lagi kita pilah lagi mana produk-produk yang murni betul-betul memenuhi prinsip syariah. Jadi di dalamnya ada saham-saham yang memenuhi prinsip syariah dan juga ada reksadana yang memenuhi prinsip syariah gitu. Jadi oleh karena itu kami mengajak masyarakat Indonesia yang sebagian besar itu adalah Muslim. Agama Islam, ya. Kami berharap mereka yang dominan di pasar modal Indonesia, khususnya pasar modal syariah. Nah tadi Elmo sudah menyampaikan data yang ada saat ini baru sekitar 4.900 investor yang berbasis syariah. Kemudian kami targetkan dari pameran ini bisa ditambah 5.000, jadi meningkat 100%. Nah itu pun masih sekitar 2% dari jumlah investor pasar modal yang ada. Ini angka yang menurut kami masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia yang 250 juta, di mana sebagian besar diantaranya adalah Muslim. Pak Hamdi, tentu saja kita akan terus berusaha menjadi optimistik bahwa target yang ditentukan oleh BEI ini sebanyak 5.000 investor syariah baru akan bisa tercapai. Lepas dari mungkin masyarakat menanyakan apakah realistis angka 5.000 investor kalau kita berbicara mengenai mensosialisasikan berinvestasi di pasar modal kita. Ini investor, kalau kita berbicara mengenai pertumbuhan pangsa pasar khususnya saham syariah, pemirsa, akhir tahun 2015 kemarin, Bapak, informasi yang kami peroleh, pertumbuhan pangsa pasar saham syariah lebih dominan ternyata dibandingkan dengan non syariah. Ada semacam pergeseran di sini. Bagaimana Bapak mengamati tren yang terjadi saat ini kalau kita berbicara mengenai mendorong bertumbuhnya lebih banyak investor-investor, dalam tanda petik investor yang syariah di pasar modal kita? Seperti tadi saya sampaikan bahwa memang ada pemahaman yang kurang tepat di masyarakat selama ini bahwa investasi di pasar modal itu tidak syariah atau bahkan ada yang bilang judi. Padahal kembali lagi saya katakan bahwa pasar modal adalah pasar yang sangat syariah karena si prinsipnya jual beli dan bagi hasil. Nah kita tidak menutup mata bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia adalah masyarakat Muslim. Tentunya mereka ini yang lebih paham mengenai prinsip-prinsip syariah, dan untuk itu kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh Indonesia melalui kantor cabang kami yang ada di 19 kota dan juga sekitar 160 galeri investasi. Ini tujuan adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat mengenai pasar modal dan khususnya pasar modal syariah. Baik. Pak Hamdi, di segmen berikutnya akan kita bahas kemudahan-kemudahan apa saja yang bisa ditawarkan oleh investasi di pasar modal syariah, tentu saja selain sudah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kita lanjutkan setelah ini satu Bapak. Pastikan Anda masih bersama kami, bincang bisnis bersama Bursa Efek Indonesia BEI akan segera kami lanjutkan hanya di IDX Channel. Market Headline on IDX Channel. What the business looks like. Bersama saya Liani Anwar, inilah Eyes on selengkapnya untuk Anda. Here, the latest update.
business opportunity. Pemangkasan proyeksi pertumbuhan ini dikarenakan rendahnya pertumbuhan pendapatan serta melemahnya harga komoditas. Dibandingkan dengan banyak negara-negara berkembang lainnya, Indonesia itu termasuk yang terbaik. Ya. Seperti yang saya katakan tadi. Reported live from IDX Studio Jakarta. Eyes on Monday to Friday. Live only on IDX Channel. Reach the unlimited. Tim Cook diperkirakan akan memperkenalkan produk terbaru Apple. Baru-baru ini, Apple menjual kacamata virtual reality sederhana. Interesting. The latest update and informative. Tesla dan General Motors yang merebut pasar mobil listrik kelas menengah. Kami akan ajak Anda menilik 5 kapal pesiar atau yacht termahal. Sky is the limit. Only on IDX Channel. Straightforward, Monday to Friday, only on IDX Channel. Kembali kita lanjutkan perbincangan bisnis kami bersama Bursa Efek Indonesia. Masih bersama Bapak Hamdi Hasyarbaini. Beliau adalah Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan dari BEI. Di Brunei Darussalam kami mengudara melalui Kristal Astro Brunei. Pak Hamdi, kalau kita berbicara lebih spesifik lagi, BEI menargetkan sebanyak 5.000 investor syariah baru khususnya nanti di Festival Pasar Modal Syariah. Secara spesifik, kira-kira siapakah Pak investor-investor yang akan dibidik dan akan diprioritaskan? BEI akan memfokuskan perhatiannya ini secara demographically speaking mungkin. Pada prinsipnya ya hal yang pertama yang tentunya kami lakukan adalah membidik kelompok masyarakat yang punya pemahaman basic dulu mengenai pasar modal tentunya. Oleh karena itu di acara pameran ini kami juga ada acara talk show, kemudian ada sharing pengalaman dari selebriti mengenai transaksi di pasar modal. Jadi kalau ditanya kelompok masyarakat mana yang dituju, ya tentunya masyarakat yang sudah memiliki pemahaman mengenai pasar modal dulu ya sebagai basic ya. Kemudian ditambah tentunya dengan pemahaman mengenai prinsip-prinsip syariah itu sendiri, dan juga tentunya masyarakat yang sudah memahami prinsip-prinsip syariah di pasar modal, khususnya mengenai saham-saham syariah dan juga reksadana syariah. Jadi satu, pemahaman pasar modal ini tentunya harus memadai, dan juga tentunya mereka juga paham mengenai prinsip-prinsip syariah. Ya. Festival Pasar Modal Syariah ini tidak hanya satu-satunya event digelar BEI. Sebelumnya kita sudah tahu ada pameran seperti Yuk Nabung Saham, Expo, kemudian ada juga Pesta Reksadana 2016. Kira-kira apa yang akan membuat event Pasar Modal Syariah ini, Festival Pasar Modal Syariah ini menjadi sedikit berbeda. Jadi kita ada excitement yang bisa kita tawarkan kepada pengunjung di Festival Pasar Modal Syariah. Pada dasarnya pameran ini merupakan rangkaian dari kampanye nasional mengenai dengan tema Yuk Nabung Saham. Nah, di pameran ini kami khususkan, kami gunakan tema khusus yaitu Yuk Nabung Saham Syariah. Dan karena sesuai dengan tema itu, di pameran ini kami akan sediakan booth-booth kepada para perusahaan sekuritas yang memiliki sistem online syariah, dan juga tentunya kepada aset manajemen yang juga punya produk-produk syariah. Jadi di pameran ini masyarakat bisa berkunjung ke booth perusahaan sekuritas yang punya sistem online trading syariah, dan tentunya juga ke booth dari aset manajemen yang punya produk syariah, dan juga booth dari emiten-emiten yang sahamnya itu memenuhi prinsip-prinsip syariah. Dan juga kami mengundang partisipasi dari bank kustodian yang juga berasal dari bank-bank syariah. Jadi di pameran ini masyarakat bisa silakan datang ke booth mana saja untuk mengetahui lebih dalam mengenai produk syariah. Keberadaan dari perusahaan-perusahaan sekuritas yang kebetulan adalah anggota bursa juga, apa saja yang perlu dilakukan untuk lebih mengencourage mereka, mengoptimalkan peran dimiliki perusahaan sekuritas untuk ikut membantu paling tidak meningkatkan daya tarik berinvestasi di pasar modal syariah. Apa yang bisa kita cermati dari perusahaan-perusahaan sekuritas dalam hal dukungan mereka terhadap BEI? Ya, paling tidak dengan ikut serta dalam pameran ini, tentu saja para perusahaan sekuritas dan aset manajemen itu sudah mendukung program kami mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat mengenai pasar modal syariah.
Tapi itu tidak hanya di pameran saja. Kami juga berharap seluruh perusahaan sekuritas dan juga tentunya perusahaan aset manajemen untuk mensosialisasikan dan memberikan edukasi kepada setiap nasabahnya mengenai keuntungan dari pasar modal syariah dan produk-produknya tentunya. Sebagaimana kita ketahui juga Pak Hamdi, tadi kami informasikan jumlah saham syariah tahun lalu ini naik 34% Bapak, menjadi 318 saham dari sejak indeks saham syariah Indonesia diluncurkan pada 2011 yang berisi saat itu 237 saham. Dari 237 menjadi 318 saham, meskipun agak memakan waktu, tapi ternyata proses ini berjalan menunjukkan arah yang lebih positif. Ada progresif proses di sini. Bagaimana Anda melihat outlook-nya untuk tahun-tahun bisnis mendatang, Pak, kalau kita berbicara mengenai sejak indeks saham syariah Indonesia diluncurkan hingga sekarang? Kedepannya tentunya sejalan dengan target kami untuk menambah jumlah emiten di tahun ini sekitar 35 saham ya. Kami berharap bahwa dan kami optimis bahwa sebagian besar dari emiten baru itu sebenarnya ada emiten-emiten yang memang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Kalau kita lihat prinsip-prinsip dasarnya syariah, misalnya pendapatan dari yang mengandung riba nggak lebih dari sekian persen gitu. Nah, kami berharap dari 35 calon emiten baru ini sebagian besar adalah emiten-emiten yang memang memenuhi prinsip-prinsip syariah. Ya. Jadi kedepannya saya yakin bahwa semakin banyak emiten atau saham-saham yang masuk ke daftar saham yang memenuhi prinsip syariah. Iya, selain jumlah saham syariah, jumlah investor saham syariah di Indonesia juga meningkat 76%, meskipun jumlahnya ini per akhir 2015 baru mencapai 4.908 investor atau sekitar 1% dari investor saham yang jumlahnya sebanyak 434.443. Kita harapkan bisa keeping up, bisa sejalan Pak antara investor pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional. Kemudahan kalau kita berbicara mengenai menyamakan posisi antara pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah, kira-kira kapan Pak bisa menemukan semacam titik temu bahwa ini ada balance ketertarikan di pasar modal syariah dan pasar modal konvensional, tidak ada yang salah satu lebih banyak mendominasi? Karena kalau kita lihat ini gapnya masih cukup besar di sini Pak Hamdi ya. Ya memang sih perkembangan pasar modal Indonesia sendiri kan kalau kita runut ke belakang kan baru dari tahun kalau Bursa Efek Jakarta sendiri ya. Waktu itu namanya masih Bursa Efek Jakarta, itu kan masih tahun 92 gitu. Dan tentu saja dalam perkembangan awalnya kami belum memilah-milah membedakan mana yang syariah, mana yang tidak. Tugas kami waktu itu adalah membangun atau mengembangkan pasar modal yang sifatnya umum, sifatnya konvensional secara umum. Nah, pada saat ini tentu saja kita tidak lagi hanya fokus ke pengembangan pasar modal secara umum atau pasar modal syariah. Sudah saatnya kita mengembangkan pasar modal yang khusus syariah. Kenapa? Kita juga, ini ada ironi ya. Pasar modal syariah yang berkembang pesat justru di negara yang bukan yang dominan Islam. Memang pada prinsipnya produk syariah bukan hanya untuk masyarakat Muslim, tapi untuk seluruh pemodal. Kenapa? Karena keuntungannya itu pemodal itu melihat keuntungan dari produk konvensional dibandingkan ke produk syariah. Kalau di luar negeri seperti di Inggris, itu pasar modal syariahnya sangat atau ekonomi syariahnya sangat maju, jauh dibandingkan dengan kita gitu. Nah, ini apa artinya? Artinya pemodal melihat bahwa keuntungan yang diberikan oleh pasar modal syariah itu lebih besar dibandingkan dengan pasar modal. Jadi sebenarnya kita tidak sedang berbicara mengenai agama, tapi mengenai prinsip atau value dan juga return yang bisa diharapkan dari para pemodal. Sekali lagi terbuka untuk siapa saja kalau kita berinvestasi di pasar modal syariah. Selain expo-expo yang akan digelar dan sudah digelar seperti contohnya Festival Pasar Modal Syariah besok ini Pak, apa saja kira-kira strategi yang sudah dipersiapkan oleh BEI untuk memperluas basis investor pasar modal selain menggelar expo seperti besok? Ya, selain expo, ya kemarin kami sudah selenggarakan press conference mengenai pameran yang akan diselenggarakan besok, dan itu juga bisa disaksikan oleh semua masyarakat ya. Di samping itu juga kami juga ada kelas-kelas khusus mengenai pasar modal syariah yang bisa diikuti oleh masyarakat, dan itu gratis. Siapapun yang pengen ikut silakan. Kami punya kantor di 19 kota di seluruh Indonesia dan juga
ada galeri investasi di 160 kampus di seluruh Indonesia. Dan jadi selain sosialisasi dan edukasi mengenai pasar modal konvensional, kami juga ada program khusus untuk sosialisasi pasar modal syariah, dan itu bisa diikuti oleh seluruh masyarakat. Baik, di segmen terakhir kita akan bahas bagaimana nih Pak cara pemirsa kita bisa bergabung dan ikut di acara Festival Pasar Modal Syariah. Pastikan Anda masih bersama kami, Bincang Bisnis bersama Bursa Efek Indonesia masih akan berlanjut hanya di IDX Channel. Dia adalah Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI. Bapak, sekilas saja ini di luar konteks berbicara mengenai syariah, job title Bapak sebagai Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan. Ini masih menjadi headline kami, Pak, kalau kita berbicara mengenai kepatuhan emiten di pasar modal saat ini. Dari sisi laporan keuangan sendiri seperti apa? Karena kita juga perlu mengetahui transparansi dari para emiten-emiten, khususnya bagi mereka yang tertarik, apakah perusahaan ini sudah mematuhi prinsip-prinsip syariah, bisa terlihat juga dari laporan keuangannya. Ya. Secara umum, sebagian besar dari seluruh emiten yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sekarang ini sekitar 524 emiten ya. Itu setiap tahun secara sebagian besar mereka mematuhi tenggat waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Paling ada sebagian kecil yang terlambat gitu, itu biasa ya, karena berbagai kondisi di perusahaan-perusahaan tersebut ya. Nah, di aturan kami jelas sanksinya kalau mereka tidak menyampaikan laporan keuangan, itu sudah diatur secara khusus. Jadi kalau ditanya sejauh mana tingkat compliance-nya, itu kami nilai masih sangat baik ya. Jadi sebagian besar masih menyampaikan laporan pada waktu yang ditentukan. Baik, terima kasih atas kelas pandangan nih, karena ini berkaitan dengan headline yang sedang kami angkat saat ini. Pak Amdi, kembali ke tema utama kita berbicara mengenai Festival Pasar Modal Syariah yang akan diselenggarakan oleh Bursa Efek Indonesia, khususnya di Jakarta, Indonesia. Mulai besok ya Pak ya. Di mana tempatnya Pak kalau kita berbicara venue di BEI? Di tempat acara di Gedung Bursa Efek Indonesia, di lobi, itu lobi utama Gedung Bursa Efek Indonesia, dan juga ada di main hall, yaitu itu tempat yang sangat strategis. Jadi kalau masyarakat masuk ke Gedung Bursa Efek Indonesia sudah otomatis akan melihat lokasi pameran. Dan seperti tadi saya sampaikan, pameran ini terbuka untuk semua masyarakat dan gratis. Persyaratannya? Hanya gratis. Bawa diri. Tapi kalau ingin buka rekening langsung di lapangan, di tempat acara, tentunya harus bawa KTP dan juga tentunya bawa kartu ATM untuk deposit. Biasanya perusahaan sekuritas yang menerima nasabah baru, mereka minta satu deposit ya. Dan tentunya masyarakat harus bawa uang atau bawa kartu ATM lah untuk yang kita harapkan adalah masyarakat tidak hanya berkunjung tapi langsung buka rekening. Karena sekarang persyaratan untuk buka rekening itu sangat mudah. Kalau dulu mungkin 5-10 tahun yang lalu, para perusahaan sekuritas mensyaratkan setoran minimal yang lumayan besar, misalnya 50 juta atau 100 juta. Sekarang dengan 100.000, perusahaan sekuritas sudah bisa membolehkan calon nasabah untuk buka rekening. Termasuk untuk yang syariah pun. Jadi dengan 100.000 nasabah sudah sesederhana itu, sangat simpel dan sangat mudah di sini. Jadi tidak sama sekali tidak complicated. Semua bisa dilakukan secara online, melalui gadget, melalui smartphone pun sudah bisa lakukan transaksi. Jadi sebetulnya tidak ada kendala sama sekali untuk bisa masuk ke pasar modal, khususnya pasar modal syariah. Ya, dari kampanye, kemudian sosialisasi, serta promosi-promosi yang sudah dilakukan, seperti apa kira-kira respon dari masyarakat kita Pak terkait dengan acara yang akan segera kita selenggarakan mulai besok hari Rabu? Belajar dari pengalaman pameran yang sebelumnya, kami sudah ada 2 pameran sebelumnya, ada pameran reksadana dan juga ada pameran pasar modal. Itu jumlah pengunjung jauh melebihi target yang kami tentukan gitu. Jadi justru di akhir pekan yang kami perkirakan tadinya sepi, justru di akhir pekan masyarakat berbondong-bondong datang ke pameran ini. Demikian juga untuk pameran pasar modal syariah ini, kami yakin bahwa para peminat, para pengunjung akan jauh melebihi target kami, yaitu 6.000 pengunjung selama acara pameran dari 30 Maret sampai 2 April nanti. Ini sesuatu yang perlu kita apresiasi juga, ternyata jumlah pengunjungnya jauh melebihi target. Tapi jumlah pengunjung yang jauh melebihi target itu Pak juga secara signifikan diikuti oleh pengunjung yang mengambil keputusan Pak, baik itu membuka rekening efek maupun langsung berinvestasi. Itu dia, kami menargetkan tambahan 5.000 investor syariah. Kalau dari 6.000 yang datang di Gedung Bursa Efek Indonesia, 5.000-nya membuka rekening, itu alhamdulillah. Gitu. Tapi sasaran kami kan tidak hanya di Jakarta ya. Kami juga menyasar seluruh masyarakat di seluruh Indonesia melalui kantor-kantor cabang kami yang ada di seluruh Indonesia. Tentunya target 5.000 saya rasa itu bukan target yang terlalu optimistis ya. Tapi bukan target yang unrealistis ya, tapi target yang
saya rasa itu bisa dicapai dengan mudah gitu, karena tadi mempertimbangkan jumlah pengunjung pameran selama ini dan juga tentunya dari jumlah penduduk yang memenuhi atau memahami prinsip-prinsip syariah itu di Indonesia tentunya lebih banyak. Ya. Bagi mereka warga negara Indonesia yang sangat memahami seperti apa konsep, desain dan juga prinsip dari syariah. Kalau kita berbicara mengenai prinsip, ini kan sesuatu yang mutlak, Pak Hamdi. Nah, idealnya pengawasan sebuah pasar modal syariah itu seperti apa? Karena juga masyarakat ingin merasa secure bahwa ini selalu ada konsistensi dan komitmen, khususnya bagi para emiten-emiten, mereka akan terus melaksanakan segala transaksi bisnisnya sesuai dengan kaidah-kaidah dan prinsip syariah. Apa yang perlu disampaikan ke masyarakat terkait dengan hal ini? Dalam melakukan pengawasan, apakah suatu produk atau suatu saham itu memenuhi prinsip syariah, itu pengawasan ini tidak hanya di Bursa Efek Indonesia atau OJK gitu. Ya. Kami juga kerjasama dengan Dewan Syariah Nasional dan juga dengan Majelis Ulama Indonesia. Ya. Jadi ada berbagai pihak yang memang punya keahlian dan punya kemampuan untuk dalam melakukan pengawasan terhadap produk-produk, apakah itu memenuhi prinsip syariah atau masih memenuhi prinsip syariah atau tidak gitu. Itu akan dievaluasi oleh pihak-pihak yang memang kompeten. Jadi tidak hanya Bursa Efek Indonesia yang mengawasi, tapi juga lembaga lain. Ada pihak-pihak lain juga digandeng bersama dengan BEI. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa Bursa Efek Indonesia sendiri sebetulnya sudah dapat sertifikat syariah dari Dewan Syariah Nasional. Jadi seperti yang saya sampaikan, prinsip transaksi di pasar modal atau di Bursa Efek Indonesia pada prinsipnya adalah memenuhi prinsip syariah, karena jual beli biasa dan juga bagi hasil gitu. Acknowledgement juga diberikan bahkan dari DRSN, Dewan Syariah Nasional. Anda mengatakan tadi ini sebenarnya kita tidak hanya mentargetkan atau fokus perhatian pada investor dan calon investor di Jakarta, tapi seluruh Indonesia. Bagaimana BI bisa mengoptimalkan kantor-kantor perwakilan? Kalau tidak salah ini ada sekitar 19 daerah kantor perwakilan untuk paling tidak juga bisa menjangkau potensi calon investor dan juga emiten yang mau atau tertarik untuk melaksanakan kegiatan berinvestasi di pasar modal sesuai dengan konsep syariah. Salah satu tugas dari kantor perwakilan ini yang sekarang 19, kami punya target seluruh provinsi nanti akan ada kantor perwakilan. Salah satu tugas mereka adalah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada calon investor dan juga kepada calon emiten. Nah, sebagai bagian dari sosialisasi dan edukasi tersebut tentunya sosialisasi dan edukasi mengenai pasar modal syariah juga. Jadi memang salah satu tugas mereka adalah sosialisasi dan edukasi tentunya dengan target semakin banyak pihak yang masuk ke pasar modal, khususnya pasar modal syariah. Dan itu kami targetkan ke seluruh kantor perwakilan yang saat ini ada 19, dan tentunya nanti kami akan tambah sampai jumlahnya mencapai 34 kantor perwakilan, sehingga mencapai seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Kalau boleh kita petakan sementara ini Pak, meskipun belum semua provinsi ada kantor perwakilan, kira-kira wilayah mana saja yang dinilai masih rendah literasi pasar modal secara umum, tidak hanya syariah, dan akan terus difokuskan oleh BEI? Mungkin prinsip begini, semakin jauh dari pusat keberadaan bursa itu biasanya semakin rendah. Tinggi. Tantangan semakin tinggi. Contohnya kayak di Papua Barat ya, itu memang jumlah investor pasar modalnya relatif masih rendah. Dan juga jumlah broker atau perusahaan sekuritas yang berkantor di situ juga relatif masih sedikit dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Kebanyakan itu mereka melihat daerah Indonesia Barat. Ke timur relatif masih rendah. Kenapa? Mungkin faktor jarak juga. Karena untuk mencapai Irian itu kan butuh waktu berapa 4 jam ya. 4 jamnya itu tidak mudah dan tidak murah juga. Jadi mungkin pertimbangannya itu kenapa masih sedikit perusahaan sekuritas yang buka cabang di sana, karena itu tadi jarak yang cukup jauh. Nah, sehingga yang memberikan sosialisasi kepada masyarakat di sana juga relatif lebih sedikit dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Nah, itu fungsi kami di situ. Kalaupun nggak ada perusahaan sekuritas, bursa yang lebih dulu buka kantor di situ. Berjalan dan menjemput bola untuk memberikan sosialisasi dan edukasi. Baik, Bapak Hamdi Hasyarbaini, Anda adalah Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BI. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Kami berharap yang terbaik untuk Festival Pasar Modal Syariah hanya di Bursa Efek Indonesia. Terima kasih banyak Bapak. Demikian tadi perbincangan bisnis kami bersama Bursa Efek Indonesia. Kali ini bersama Bapak Hamdi Hasyarbaini. Pastikan Anda masih bersama kami. Usai jeda berikut kami akan menyajikan sejumlah berita dan informasi dari dunia bisnis, ekonomi, dan pasar modal di Indonesia. Anda menyaksikan IDX Channel. Terima kasih banyak Pak Hamdi. Sampai ketemu lagi.
Market Headline